Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajarannya Pak Rizky, menyambung untuk materi pembelajaran PAT untuk yang matematika peminatan. Mari kita lanjutkan dari yang sudah kita bahas, yang nomor 1 sampai 4. Sekarang kita akan bahas untuk yang soal nomor 5 dan selanjutnya ya. Oke, untuk yang nomor 5 ini ya yang mudah-mudah dulu aja biar enggak kesulitan ya. Tapi mungkin beberapa dari kalian mungkin masih ada yang bingung, jadi Pak Rizky tidak bosan-bosannya untuk mengajarkan kalian ya, sekaligus mengingatkan juga. Ya, kita langsung aja masuk ke nomor 5. Ada dua titik A dan B. Diketahui koordinatnya A itu negatif 8,2, B1, negatif 4. Vektor P itu sama dengan vektor AB. Ini artinya apa? Vektor P ini memiliki pangkal P dan ujungnya adalah titik B. Nah, sekarang kita akan menyajikan vektor P ini dalam bentuk kombinasi linear. Ya, sekarang kalau kita mau menuliskan vektor P sama dengan vektor yang pangkalnya A dan ujungnya B, maka untuk mencari vektor P ya nggak usah langsung kombinasi linear dulu lah. Misalnya Pak Rizky tulis dengan vektor kolom dulu ya, maka vektor P sama saja kita kurangkan titik ujung dikurangi titik pangkal ya. Jadi Pak Rizky tuliskan seperti ini, maka vektor P sama dengan vektor AB itu dia sama dengan ujung dikurangi pangkal, berarti 1 min 4 dikurangi dengan pangkalnya yaitu adalah negatif 8, 2, sehingga kita dapatkan vektor P operasinya yaitu adalah 1 dikurangi negatif 8 berarti 9, kemudian negatif 4 dikurangi dengan 2 berarti negatif 6 ya. Ya, ini kalau kita sajikan dalam bentuk vektor kolom, tapi kan mintanya kombinasi linear. Ya sudah, berarti vektor P kita tuliskan ulang dengan kombinasi linear. Berarti yang atas ini I, yang bawah ini J. Kalau semisal ada 3 angka, ya berarti angka yang paling bawah itu adalah yang K ya. Berarti vektor P sama dengan 9I dikurangi dengan 6J. Ya, ini gampang ya. Nggak usah bingung-bingung ya. Tinggal kalian kurangkan antara titik ujung dikurangi titik pangkal. Kemudian kalian tinggal tuliskan aja penyajiannya tergantung soalnya mintanya dalam bentuk apa. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang soal selanjutnya. Oke. Ya, untuk nomor 6 ya. Ini hampir sama kira-kira seperti nomor 5 ya. Tapi kita mengkombinasikan dengan operasi aljabar penjumlahan vektornya. Kita ketahui bahwa masing-masing koordinat A, B, C, D yang diminta mencari yaitu adalah penjumlahan antara vektor AB ditambah dengan CD. Jadi langkah pertama kita harus cari terlebih dahulu vektor AB, kemudian kalian cari vektor CD, kemudian baru kalian jumlahkan kedua vektornya. Yuk, sekarang kita cari terlebih dahulu untuk yang vektor AB ya. Untuk vektor AB, maka kita kurangkan antara ujung dikurangi dengan pangkal. Sekarang Pak Rizky tulis dengan vektor baris saja ya biar hemat tempat ya. Kalau vektor kolom soalnya nggak hemat tempat. Pak Rizky tulis dulu untuk yang ujungnya yaitu adalah 6, negatif 2 dikurangi dengan pangkalnya yaitu adalah negatif 2,1. Jadi untuk vektor AB 6 dikurangi negatif 2 berarti kita peroleh 8. Negatif 2 dikurangi 1 berarti koma min 3.
Oke, vektor AB sudah ketemu. Sekarang kita mencari untuk yang vektor CD ya. Vektor CD artinya pangkalnya itu C, ujungnya adalah D. Kita kurangkan ujung dikurangi pangkal, ujungnya D yaitu adalah 1,3 dikurangi pangkalnya C yaitu adalah 4, negatif 2. Sekarang kita kurangkan 1 dikurangi 4 berarti dia negatif 3, 3 dikurangi negatif 2 min ya, berarti 3 tambah 2 kita peroleh 5. Vektor AB ketemu, vektor CD ketemu, maka sekarang kita cari penjumlahan antara vektor AB ditambah dengan vektor CD ya. Jadi Pak Rizky tuliskan lagi untuk vektor AB ditambah dengan vektor CD. Sekarang kita substitusikan masing-masing nilainya, berarti 8, negatif 3 ditambah dengan negatif 3,5. Sekarang kita jumlahkan X dengan X, Y dengan Y. 8 ditambah negatif 3 berarti 8 kurangi 3, 5 ya. 5 negatif 3 ditambah 5 berarti 5 dikurangi 3, 2 ya. Jadi kita peroleh penjumlahan antara vektor AB ditambah CD adalah 5,2. Ini kalau dalam bentuk vektor baris. Kalau untuk vektor kolom dan kombinasi linear kalian bisa sendiri ya. Mudah kok ya. 56 kayaknya gampang-gampang banget ya. Yuk sekarang kita beralih ke nomor selanjutnya. Oke. Yuk sekarang kita masuk ke soal favoritnya Pak Rizky, yaitu adalah gambar. Mungkin kalian menganggapnya ini sulit ya. Oke, sekarang Pak Rizky pandu supaya kalian lebih paham untuk mengerjakannya. Sekarang kalian perhatikan dengan seksama dulu. Ini bangunnya adalah bangun jajar genjang A, B, C, D ya. Untuk bangun jajar genjang ini kalian perhatikan terlebih dahulu. Jajar genjang A, B, C, D ya, diketahui beberapa vektornya. Vektornya yaitu adalah vektor AB sama dengan vektor U, vektor AD sama dengan vektor V, dan E terletak di tengah-tengah garis CD. Kita akan menyatakan vektor AE ini dalam U dan V. Sekarang kita tuliskan dulu apa-apa saja yang sudah kita ketahui ya. Jadi untuk vektor AB nya terlebih dahulu ya. Vektor AB berarti di sini Pak Rizky bisa tuliskan ke arah panah sini ya. Ya, ini Pak Rizky namakan vektor U. Kemudian vektor AD, vektor AD berarti kan di sini. Vektor AD berarti yaitu adalah vektor V. Ya, sekarang kita cari vektor AE ya. Dari vektor AE ini untuk membentuk bentuk vektor U dan V, kita bisa memanfaatkan penjumlahan metode segitiga ya. Bahwa vektor AE pangkalnya A, ujungnya E bisa kita ajak putar jalan-jalan, yaitu dari vektor AD kemudian ke DE ya. Jadi Pak Rizky tuliskan terlebih dahulu bahwa ini pakai spidol hitam aja, bahwa vektor AE ini dia sama dengan penjumlahan antara vektor AD ditambah dengan vektor DE ya. Sementara kita kan tidak tahu vektor DE nya berapa.
Coba kalian perhatikan terlebih dahulu vektor DE ya. Vektor DE, kan ini letaknya di tengah-tengah garis CD ya. Berarti panjang DE itu kan separuhnya DC. Nah, berarti di sini bisa kita buat keterangan bahwa vektor DE itu adalah setengah dari vektor DC. Sedangkan vektor DC, coba kalian perhatikan pada jajar genjang ini. Vektor DC ini kan dia memiliki sifat kesamaan dengan vektor AB, ya kan? Jadi juga bisa kita simpulkan bahwa vektor DC itu sama dengan vektor AB, yaitu adalah tak andu dulu, adalah vektor U. Karena vektor DC sama dengan vektor U dan vektor DE itu setengah DC, akibatnya vektor DE pastilah dia setengah dari U. Nah, sekarang kita bisa substitusikan vektor AD dan DE ya. Untuk vektor AD-nya kita ganti dengan vektor V ditambah dengan vektor DE-nya, yaitu adalah setengah vektor U. Kita tulis yang lebih rapi mengikuti kaidah abjad, berarti setengah U ditambah dengan V. Ya, jawabannya ini ya. Berarti vektor AE bisa kita runut dengan penjumlahan metode segitiga vektor AD ditambah dengan DE, yaitu adalah setengah U ditambah V. Ya, sekarang kita beralih ke soal yang terakhir. Oke. Ya, soal yang terakhir. Kubus ya. Mohon tetap bertahan, tetap bersabar. Untuk mengerjakan soal ini mudah kok ya. Pak Rizky ajari dengan pelan-pelan. Insya Allah kalau kalian bisa memperhatikan dengan baik, untuk soal semacam ini pasti kalian juga mengerjakannya juga bisa dengan lancar. Sekarang kita perhatikan soal ini. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ada beberapa titik yang terletak pada rusuk-rusuk kubusnya. Titik P terletak pada garis AB sehingga AP sama dengan sepertiga AB. Kemudian titik Q terletak pada garis CG sehingga CQ sama dengan setengah CG. Jika vektor EF sama dengan vektor U, vektor BC sama dengan vektor V, dan vektor EA sama dengan vektor W, maka kita akan menyajikan vektor PQ dalam bentuk U, V, dan W ya. Sekarang untuk mempermudah kita akan gambarkan terlebih dahulu kubusnya. Pak Rizky alihkan ke GeoGebra dulu. Oke. Ya, sudah Pak Rizky gambarkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang kita gambarkan apa-apa saja yang diketahui ya. Sekarang kita gambarkan titik P ya, titik P yang terletak pada garis AB sehingga AP itu adalah sepertiga dari AB ya. Dan kemudian titik Q ya terletak pada CG sehingga CQ itu adalah setengah dari CG ya, separuhnya. Kemudian sekarang kita lukiskan vektor-vektor yang sudah diketahui, yaitu adalah vektor EF yaitu adalah vektor U, kemudian vektor BC yaitu adalah vektor V, dan vektor AE yaitu adalah vektor W. Yang akan kita cari
yaitu adalah vektor PQ dalam bentuk U, V, dan W. Ya, sekarang untuk menentukan vektor PQ kita bisa menggunakan metode penjumlahan poligonal, ya, dengan memperhatikan pangkal dan ujung yang sama, yaitu adalah pangkalnya titik P dan ujungnya adalah titik Q. Sekarang kita gambarkan dari pangkalnya P, kita bisa muter dari pangkalnya P, kita gambarkan ke titik B, ya, untuk vektor PB. Kita memanfaatkan vektor PB karena apa? Dia sejajar terhadap vektor EF, ya, tapi ini ukurannya berbeda, nanti akan kita hitung nanti, ya. Sekarang dari P ke B bisa kita jalan ke BC, ya. Vektor BC ini kan dia sama saja dengan vektor V. Nah, PB BC kemudian akhirnya C ke Q, ya. Sekarang kita gambarkan vektor CQ, ya. Kita memanfaatkan vektor CQ ini kenapa? Karena dia sejajar terhadap EA meskipun dia berlawanan arah dan ukurannya berbeda. Tapi nanti kita bisa menggunakan operasinya, ya. Kalau berbalik kan berarti kan dia kan negatif, tapi negatif dengan ukurannya seberapa. Sekarang kita hitung untuk vektor PQ dalam bentuk U, V, dan W. Untuk kubus ini Pak Rizky pindahkan dulu ke papan tulis, ya. Oke, ya, sudah Pak Rizky pindahkan kubusnya ke papan tulis. Sekarang kita akan mencari vektor-vektor, yaitu penyusun dari vektor PQ, ya. Sekarang kita tulis dulu saja, ya, untuk vektor PQ. Vektor PQ kan berarti dia awalnya tak tulis dulu vektor PQ, ya. Dia kan berarti sama dengan metode poligon, berarti kan dia vektor PB ditambah dengan vektor BC ditambah dengan vektor CQ. Nah, sekarang yang perlu kita cari yaitu adalah vektor PB dan CQ. BC tidak perlu kita cari karena sudah dia jelas diketahui, yaitu adalah vektor V, ya. Sekarang kita ke vektor PB terlebih dahulu. Untuk vektor PB, coba kalian perhatikan antara vektor PB dengan vektor EF, dia kan sejajar. Kalau kita mengambil yang penuh AB kan dia pasti sama dengan vektor EF, kan. Nah, maka jelas nanti vektor AB itu pasti sama dengan vektor EF. Pak Rizky tulis dulu aja, ya. Berarti vektor AB pastilah dia sama dengan vektor EF, ya. Tapi karena P ini letaknya sepertiga, AP kan sepertiga dari AB, berarti jelas PB ini kalau ini sepertiganya berarti kan PB kan 2/3 ya kan. Nah, jadinya vektor PB pastilah dia 2/3 dari vektor AB. Nah, sebelumnya ini kan vektor EF kan ini sama dengan vektor U, ya. Nah, maka karena vektor AB sama dengan EF sama dengan vektor U dan AB itu adalah 2/3 AB, ya, PB sama dengan 2/3 AB, maka jelas berarti vektor PB itu adalah 2/3 vektor AB yang kita substitusikan, yaitu adalah vektor U, ya. Kesimpulannya seperti ini. PB sudah selesai, sekarang kita ke vektor CQ, ya. Sekarang vektor CQ, untuk vektor CQ ini kan dia sejajar terhadap vektor EA, tapi hati-hati, ini kan berlawanan arah.
kita ambil langsung yang penuh yang vektornya sama terhadap vektor EA atau keterbalikan persis yang sama panjangnya ya. Vektor CG ya, CG panjangnya kan sama dengan vektor EA, tapi kan dia keterbalikan arah. Berarti bisa kita simpulkan bahwa vektor CG ya sama dengan negatif dari vektor EA. Karena vektor EA itu adalah vektor W, berarti dia vektor CG adalah negatif W. Ya, paham ya? Nah, sekarang vektor CG kan ini kan separuhnya CG. Berarti kan bisa kita tuliskan juga bahwa vektor CG itu sama dengan setengah dari vektor CG ya. Karena vektor CG sama dengan negatif W dan CG adalah setengah CG, pastilah vektor CG itu adalah CG nya kita substitusikan negatif W, berarti negatif setengah W. Nah, sekarang kita substitusikan PB, BC, dan CG. Pak Rizky tuliskan dengan tinta yang lain ya, biru lah misalnya ya. Maka sama dengan vektor PB nya yaitu adalah 2/3U ditambah dengan vektor BC nya adalah vektor V, kemudian ditambah dengan vektor CG nya yaitu adalah negatif setengah W ya. Jadi vektor PQ dalam UVW yaitu adalah 2/3U tambah vektor V dikurangi setengah W. Intinya kalau kalian bisa memanfaatkan kesamaan vektor dan tahu panjangnya, dan kalian berpegang pada konsep penjumlahan vektor, bisa segitiga, bisa poligonal, insya Allah kalian bisa mengerjakan soal ini dengan lancar ya. Oke, sekiranya itu aja dari Pak Rizky, semoga bermanfaat bagi kalian. See you next time. Assalamualaikum dan bye.